Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karyadi Semarang mengakui adanya praktik perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Praktik perundungan yakni berupa tekanan finansial untuk membayar sejumlah uang tertentu pada oknum. Salah satunya, tradisi iuran mahasiswa semester pertama sebesar 20 hingga 40 juta rupiah selama 6 bulan. Dan bahwa iuran jutaan rupiah ini dilakukan di luar pengetahuan kampus. Kendati demikian, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengaku telah mengeluarkan aturan terkait pencegahan perundungan. Salah satunya pembatasan iuran hanya sebesar Rp300.000. Bahwa kami menyadari seperti itu. Kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Kesehatan kiranya hari ini bisa menjadi momentum Mas Adi Karyadi sebagai salah satu wahana spesialis dan kedepannya jadi momentum untuk kita bisa bertanggung jawab lebih mengevaluasi dan menjadikan hal ini bukan sejarah agar kita bisa mencetak generasi-generasi di dalam tenaga kesehatan yang baik. Iuran-iuran ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional non-akademik seperti makan, kos, dan sewa kendaraan. Saya jadi dekan 15 Januari 2024. 25 Maret saya buat surat edaran. Ada 3 poin, tapi salah satunya saya membatasi. Saya bisa mentoleransi, saya tahu lah kadang mereka perlu nyanyi, perlu sepak bola, perlu bulu tangkis, itu tidak ada di biaya akademik, kan ada itu tadi. Saya membatasi maksimum yang saya toleransi, Anda berikan 300.000 per bulan, saya kira itu harus realistis. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif dibalik kematian mahasiswa PPDS Dr. Aulia Risma Lestari. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ya, baik. Pemirsa, tentu ini mungkin masih hangat di ingatan kita bagaimana kemudian kasus tewasnya Dr. Aulia, mahasiswi PPDS Anestesi Undip beberapa waktu lalu yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan kemudian Komisi 9 DPR RI ini juga turun langsung untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta dan juga temuan di lapangan, dan bahkan fakta terbaru ataupun juga hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ini merilis dan menemukan adanya sejumlah uang bahkan mencapai ratusan juta rupiah yang kemudian ditransfer dari almarhum Dr. Aulia ke sejumlah rekening. Akankah kemudian ini artinya mengerucut pada tindakan perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi Undip, dan akankah ada nama-nama yang terseret menjadi tersangka dan seperti apa sanksi tegas yang akan diberikan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir bersama kami di sini. Ada Bang Michelle Ahmad, kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Selamat malam Bang Michelle. Selamat malam, Karana. Ya, dan juga bergabung bersama kami ada Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Kabid Humas. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga bergabung di studio ada Bu Irma Suryani dari Komisi 9 DPR RI. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita berbincang mengenai hal ini, kami akan ajak Anda pemirsa untuk kembali melihat bagaimana sebenarnya kronologi dari kasus tewasnya Dr. Aulia yang kemudian menyita perhatian begitu banyak pihak dan mungkin juga menguak adanya kasus perundungan yang ternyata kemudian diakui oleh pihak PPDS Undip
pada akhirnya. Dan inilah kronologi kasus tewasnya Dr. Aulia di Senin 12 Agustus 2024 pada pukul 22. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Berikutnya pemirsa, pada tanggal 12 Agustus pula polisi bergerak cepat menemukan alat suntik dan juga botol obat pereda nyeri di kamar korban. Serta 14 Agustus 2024 sejumlah barang bukti lainnya seperti buku harian dan tangkapan layar dari pesan telepon genggam Dr. Aulia ini beredar. Di hari yang sama, Kemenkes RI ini meminta RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menghentikan program studi anestesi untuk sementara waktu. Bergerak cepat 15 Agustus 2024, pihak Undip dan RSUP Karyadi kompak membantah adanya perundungan terhadap Dr. Aulia. Korban ini disebut depresi akibat masalah kesehatannya. Ini kemudian yang penting untuk di-highlight. Ada kemudian seperti penyangkalan pada saat itu. Dan 27 Agustus 2024 pada pukul 1 dini hari, Fahruri, ayah dari almarhum Dr. Aulia ini meninggal dunia di RSCM usai dirawat selama 3 hari. Pada tanggal 28 Agustus 2024 pemirsa, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dan pada 1 September 2024, Kemenkes melalui jubirnya Dr. Syahril dan juga Kabiro Komunikasi Dr. Siti Nadia Tarmizi ini mengungkapkan adanya perundungan terhadap korban berdasarkan investigasi dan bukti yang ada. Serta di tanggal yang sama juga disampaikan bahwa perundungan ini berupa permintaan uang di luar kewajaran, jam kerja di luar ketentuan, pembuatan tesis hingga laundry pakaian senior yang kemudian harus ditanggung oleh juniornya. Dan pada 4 September 2024, keluarga dari almarhumah Dr. Aulia ini melaporkan sejumlah senior PPDS Anestesi Undip ke Polda Jawa Tengah atas dugaan tindakan perundungan. Dan 14 September 2024, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi atas dugaan menyebarkan berita palsu terkait dengan perundungan di Undip. Ya, nampaknya begitu banyak pihak yang terlibat atau kemudian muncul dalam kasus ini, dan pada 14 September 2024 FK Undip dan juga RSUP Dr. Karyadi akhirnya mengakui adanya perundungan yang terjadi di PPDS Anestesi dan juga menimpa almarhumah Dr. Aulia. Sudah terjadi, namun penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya temuan-temuan yang kemudian didapati oleh Bu Irma beberapa waktu lalu ya Bu ya. Datang langsung ke sana nampaknya begitu concern untuk bisa meluruskan apa yang tengah terjadi di balik kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Apa saja kemudian yang ditemukan di lapangan, Bu Irma? Ya, yang pertama saya tentu mengajak bicara beberapa PPDS. Yang saya tanya seperti apa sih sebenarnya perlakuan seniornya kepada juniornya. Ya, tapi memang rata-rata mereka juga nggak berani ngomong sih, ya nggak berani bicara. Cuman bilang ya baik-baik saja seperti itu. Nah kemudian saya setelah itu saya datang ke Undip, saya silaturahmi ke Undip, dan di situ saya meminta kepada Undip maupun RS Karyadi, perwakilan RS Karyadi untuk melakukan konferensi pers, meluruskan berbagai hal lah ya gitu, meluruskan berbagai hal. Tapi sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Direktur Operasional Undip, Dr. Karyadi, kemudian juga bicara dengan beberapa dosen di Undip gitu ya. Memang sebetulnya ada perundungan itu gitu ya, perundungan dari PPDS senior ke junior itu memang ada. Ada 4 kategori mereka bilang ya. Yang pertama misalnya dengan caci maki kan seperti itu ya. Kemudian ya embudakin lah gitu ya. Okay. Ada yang suruh ngepel, ada yang suruh macam-macam lah gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga itu tadi yang suruh bikin tesis dan lain sebagainya. Dan yang keempat ya pragmatisme tadi. Suruh bayarin makan gitu ya. Kemudian suruh macam-macam. Bahkan ada yang lapor ke saya dari masyarakat yang keluarganya gitu ya menjadi PPDS junior
bilang bahwa ada loh yang PPDS senior itu meminta semua PPDS junior itu untuk membayari kredit mobilnya juga ada. Ya kan bahaya sekali itu. Ya. Tapi memang saya ingin sampaikan juga ke pemirsa di seluruh Indonesia bahwa Pak Menteri itu inginnya ini diperbaiki karena ini kan masalah klasik yang nggak pernah keluar, nggak pernah terselesaikan. Sampai akhirnya Kenapa? ada kasus Karena ini. mohon maaf ya, dokter-dokter ini kan sangat eksklusif gitu ya, sangat elitis gitu, sehingga tutup menutup terus persoalannya, tutup menutup karena alasan mereka jangan sampai nanti image dokter itu buruk di mata masyarakat sehingga masyarakat nggak percaya sama dokter gitu. Terus saya bilang untuk memperbaiki itu bukan dengan cara seperti itu, tuh salah besar, memberikan masalah terus-menerus berulang. Nah, sampai akhirnya kemudian ada yang meninggal. Nah, saya tidak dalam posisi menjustifikasi bahwa karena perundungan kemudian yang bersangkutan meninggal, saya tidak menjustifikasi seperti itu. Kenapa? Karena yang meninggal ini pun juga PPDS senior sebenarnya. PPDS senior dia gitu ya. Jadi kalau dia PPDS senior, siapa yang merundungnya kan gitu. Tapi bisa juga justru yang merundung itu yang lebih senior dari dia atau dokter pembimbingnya malah bisa juga gitu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Tetapi Undip dan Karyadi menyampaikan secara tegas bahwa persoalan ini diserahkan ke pihak yang berwajib, silahkan dan mereka mendukung. Baik, itu temuan yang diperoleh Bu Irma pada saat mengunjungi langsung lapangan ya Bu ya. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian hasil penyelidikan dari pihak kepolisian yang juga merilis Pak Artanto ini ada sejumlah uang bahkan nominalnya sampai ratusan juta rupiah yang ditransfer dari almarhumah Dr. Aulia kepada sejumlah rekening. Inikah kemudian kepada senior-seniornya, artinya ini mengarah dan semakin membuktikan bahwa ada perundungan yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Irma, transfer sejumlah uang dengan nominal tidak wajar. Ya, terima kasih Mbak. Segala informasi yang kami terima oleh penyidik ini akan didalami. Step by step kita akan meng-cross-check informasi tersebut. Tentunya itu diawali oleh pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada. Setiap saksi kita ambil keterangannya, kemudian kita analisa, kemudian kita sinkronisasi dengan keterangan saksi yang lain. Mengenai masalah adanya anggaran dan sebagainya itu dalam materi pemeriksaan tentunya menjadi fokus juga dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan oleh karena itu kita masih fokus di sini penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan saat ini update sudah 34 saksi yang sudah kita ambil keterangan. Dan oleh karena itu kita juga tetap akan transparan terhadap kasus ini. Demikian, Mbak. Saksi-saksi yang dimintai keterangan ini apakah juga termasuk mereka-mereka yang namanya tertera di rekening yang ditransfer atau menerima dana yang ditransfer oleh almarhumah Dr. Aulia, Pak Artanto? Ya, namanya dinamika penyelidikan ya. Penyidik tentunya akan memfokuskan kepada orang-orang tertentu yang sesuai dengan informasi hasil perkembangan dari penyelidikan. Oleh karena itu, apabila ada informasi demikian, tentunya akan menjadi fokus juga bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Baik. Bang Michel, bagaimana ini? Polisi terus bergerak untuk kemudian mencocokkan atau menyusun dari barang bukti, temuan-temuan yang kemudian diperoleh, baik itu dari almarhumah Dr. Aulia maupun juga dari pihak PPDS Undip ataupun Rumah Sakit Dr. Karyadi, termasuk juga Bu Irma tadi temuan-temuan di lapangannya seperti itu. Bagaimana kemudian respon atau tanggapan dari pihak keluarga? Ya Mbak, terima kasih Kanana. Saya makin confident Mbak dengan adanya kakak saya Bu Irma, wakil kami di DPR RI yang cukup vokal. Beliau sudah turun, saya makin confident bahwa saya akan dapat menyelesaikan urusan ini sampai tuntas. Kan? Asal beliau mendampingi kita. Kalau masalah terkait masalah pengakuan Undip dan semuanya, sebetulnya mereka terlambat. Seperti saya katakan kemarin, ini urusan rumah tangga mereka. Harusnya lawyer, wartawan itu nggak perlu turun. Mereka yang harusnya merapikan di dalam, mereka yang melaporkan langsung, mereka yang harus memutus mata rantai ini. Ini fenomena gunung es, Mbak. Rata-rata pelaku adalah korban. Gitu. Harusnya negara ini hadir dengan kompak
Kemendikbud, Kemenkes, DPR RI, kepolisian, selesai urusan ini. Kalau soal mendidik mental seperti yang dikatakan Kaprodi kepada orang tua korban bahwa inilah kami cara menempa mental agar dokter-dokter ini memiliki mental yang kuat. Bukan begini cara mendidik, melatih mental seseorang. Kembalikan aja ke agama masing-masing. Seperti saya bilang, yang Kristen silakan dengan agamanya, yang Islam silakan dengan agamanya. Agar mereka mengerti bagaimana mengemban amanah, memiliki empati, bagaimana menghadapi pasien. Rata-rata dokter kita ini kalau kita berobat, kita jadi down dengan penjelasan-penjelasan dia. Ya mungkin caranya seperti ini mendapatkan dokternya. Oke. Insya Allah lah, saya makin yakin apalagi ada Bu Irma. Bu Irma ini cukup vokal orangnya. Kan, insya Allah bisa bersih ini semua. Oke. Dan sejauh ini terhadap apa yang sudah fakta-fakta di penyelidikan yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga mungkin satu persatu mulai terkuak nih Bang Michal. Optimisme seperti apa lagi atau harapan seperti apa lagi kemudian yang diharapkan sebagai respon dari perkembangan penanganan kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia? Jadi gini Mbak, saya sempat dihubungi hari Rabu besok saya berangkat ke Semarang. Oke. Ada 3 orang mahasiswa yang akan curhat dengan saya dan dia akan minta jaminan keamanan terhadap karirnya, terhadap dirinya dari kita. Nah saya sudah sempat bicara dengan Pak Menkes juga. Harusnya mereka tidak mungkin mau seperti yang Bu Irma sampaikan tadi bahwa Bu Irma sempat tanya tapi mereka tidak berani ngomong. Bagaimana mereka akan ngomong kalau setelah ngomong mereka tetap tinggal di tempat itu? Tertekan mereka. Oke. Harusnya dicarikan solusi, begitu mereka ngomong dipindahkan ke universitas yang lain, ke tempat yang lain, yang mereka tidak mengalami lagi intimidasi. Gitu loh. Oke. Karena ini sangat berbahaya, Mbak. Ketika kejahatan dilakukan oleh kaum intelektual, itu luar biasa. Casingnya bagus semua, tapi kita nggak tahu dalamnya. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh seorang maling, rampok, atau preman, jelas dari penampilannya kita bisa lihat, kita bisa hati-hati. Ini kalau intelektual, yang kita tidak nyangka dia melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, baik Bang Michal. Saran saya, nanti 3 orang ini yang mengadu kepada saya akan sampaikan kita harus carikan duduk bersama. DPR, Kemenkes, Kemendikbud, gimana solusinya? Kalau enggak mereka nggak berani bicara. Oke, baik Bang Michal, kita tangkap poinnya. Bu Irma, dari kunjungan kemarin yang dilakukan Bu Irma ke Semarang, ke RSUP Dr. Karyadi, ke Undip juga bertemu dengan pihak-pihak di sana. Bu Irma juga begitu vokal dan concern ya Bu untuk bisa membantu mengungkap kasus ini. Apa yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut kepada Bu Irma atas pengungkapan yang ada, lalu juga bagaimana Bu tadi mungkin menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Michal, ada dokter-dokter yang nampaknya ingin bersuara tapi ada ketakutan di sana, tidak berani untuk menyuarakan ini karena kemudian ada ancaman yang mungkin bisa saja terjadi begitu, tidak pernah selesai nih Bu kalau kayak gini. Ya, yang pertama saya kan mendorong ya Rumah Sakit Karyadi dan Undip untuk bicara clear, dan mereka alhamdulillah bicara clear kok kemarin ya. Dan itu patut diapresiasi juga gitu. Nggak semua rumah sakit, nggak semua fakultas kedokteran berani seperti yang dilakukan Pak Ian dan Pak Aba yang dari Karyadi. Nggak semua orang bisa berani bicara seperti itu, bahwa memang ada perundungan. Tetapi kan derajat perundungannya seperti apa dijelaskan gitu ya. Menurut saya ini satu langkah besar yang dilakukan Karyadi maupun Undip gitu ya. Ini patut kita apresiasi juga. Jangan pula kemudian malah disudutkan gitu. Orang yang sudah mau terbuka ya kita support, kita dorong gitu ya. Kita apresiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini memang harus diselesaikan, nggak boleh nggak diselesaikan. Kenapa? Karena ini menyangkut anak bangsa ya yang memberikan layanan kesehatan ke seluruh masyarakat, tapi otaknya pragmatis. Bagaimana dia nanti ketika menjadi dokter, bukan sumpah kedokteran nanti yang dia pegang, tapi justru money, uang. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mendapatkan dokter spesialis atau dokter subspesialis yang benar-benar bisa menyembuhkan masyarakat gitu. Justru nanti ya lu mau sembuh lu harus bayar berapa sama gua kan gitu akhirnya nantinya. Nah, yang begini-begini memang harus dibenerin. Nah, Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin udah bener. Jadi kalau ada tuh yang tadi ngomong bahwa dilaporkan ke Polda,
Pak Menteri, saya kira itu salah besar. Karena semua masyarakat tahu kok memang perundungan itu ada. Oke. Ya banyak dokter-dokter yang bicara loh sama saya langsung. Tapi saya nggak mau menyebutkan siapa mereka karena mereka juga khawatir gitu ya. Teman-teman dokter yang pernah jadi PPDS junior ngobrol sama saya, ketawa-tawa mereka. Oke. Bener Bu, tapi kita cuma disuruh bayarin makan gitu kan, terus beliin baju olahraga mereka gitu. Kalau mau main sepak bola kita yang harus nyiapin segala sesuatunya, nah, itu juga kan nggak boleh dilakukan. Ya. Nah, Artinya tidak boleh ada alasan apapun tidak sebenarnya untuk ada membenarkan alasan perundungan. apapun, mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, nggak boleh yang namanya PPDS junior itu memberikan sesuatu kepada PPDS senior. Tapi sempat ditanya nggak Bu, memang nggak bisa nolak, kenapa nggak nolak gitu? Nggak berani, takut nggak dilulusin, Oh, oke. takut malah diperpanjang masa PPDS-nya karena karena kan PPDS junior itu kepada senior itu mereka mengajari, memberikan pelajaran yang sudah didapat senior kepada juniornya. Nah kalau si junior ini tidak dibimbing, mereka kan nggak tahu apa-apa. Dan ketika mereka nggak tahu apa-apa, maka pendidikannya akan panjang. Oke. Gitu loh. Oke, Ini juga jadi itu yang menyebabkan disampaikan ya Bu. Ternyata ya ada ketakutan-ketakutan yang kemudian berdampak pada masa depan mereka. Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk seperti menolak begitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, kemudian mengapresiasi Rumah Sakit Karyadi loh. Saya tetap memberikan apresiasi ke Rumah Sakit Karyadi maupun ke Undip. Karena mereka sudah menemui saya dan berbicara bahwa ini memang harus diselesaikan. Itu mereka sampaikan gitu ya. Tetapi dan mereka sudah membuat task force ya, task force untuk ke depan regulasinya siapapun yang melakukan perundungan akan mendapatkan punishment. Oke. Ya, walaupun dibilang terlambat ya, tapi semuanya menurut saya nggak ada kata terlambat. Baik. Dan jelas-jelas ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Betul, sepakat ketika kita bicara soal penyelesaian, artinya mungkin perlu ada punishment yang diberlakukan sebagai suatu pembelajaran yang berarti. Kita akan bahas mengenai ini pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi di PPDS Undip yang kemudian juga ini berawal dari kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Menarik tadi ketika Bu Irma menemukan fakta-fakta di lapangan, juga melihat sendiri bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak RSUP Karyadi maupun juga Undip, dan juga cukup menjawab apa kemudian jaminan yang bisa diberikan kepada dokter-dokter lainnya sehingga mau bicara yang sebenarnya terjadi di sana ya Bu Irma. Tapi kembali saya ingin ke Pak Artanto. Pak, siapa-siapa saja kemudian yang sudah dimintai keterangan? Tadi ada sekitar 34 saksi ya Pak kalau tidak salah. Termasuk juga apakah mereka-mereka yang menjadi korban dan juga yang menerima uang transferan atau siapa saja kemudian? Ya, dari 34 saksi yang sudah kita ambil keterangan, sekarang kita sedang fokus kepada rekan-rekan PPDS, ya, baik rekan dari satu angkatan maupun seniornya. Di sini kita sudah mengambil informasi atau keterangan daripada Chief Angkatan PPDS masing-masing dan kemudian bendaharanya. Dan semoga ini informasi ini akan terus berkembang dan kita akan lebih fokus lagi ke arah penyelidikannya. Kalau bukti-buktinya beberapa sudah ada Pak Artanto, kemudian saksi-saksi ini juga terus dimintai keterangan. Ketika nanti ditemukan adanya unsur penyimpangan ataupun juga pidana, ini memungkinkan sekali untuk nama-nama mungkin yang terseret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Harus. Ya, namanya penyelidikan ya, pemeriksaan ya, tentu kita akan fokus kepada target atau orang yang akan kita menjadikan calon tersangka. Namun kita di sini akan menerima semua informasi yang dari luar, baik dari keterangan dari saksi maupun dari media, ini akan kita kumpulkan. Karena kita akan menyusun suatu cerita yang berkaitan dengan laporan yang diberikan oleh ibunda almarhum. Lalu mekanisme atau jaminan perlindungan seperti apa Pak mungkin yang bisa diberikan kepada dokter-dokter? Tadi seperti yang disampaikan Bu Irma atau juga Bang Michel, ada loh ini dokter-dokter yang sebagai korban tapi mereka punya ketakutan untuk memberikan kesaksian. Padahal mungkin informasi yang mereka berikan bisa saja memperkuat temuan-temuan, fakta ataupun juga mungkin menjadi barang bukti tambahan. Ya, kita dari kepolisian, kemudian dari
Kemendikbud maupun dari Kemenkes sudah sepakat bahwa setiap rekan mahasiswa atau dari pihak PPDS yang akan melamporkan tentang kasus tersebut, kita jamin identitas maupun kita jamin untuk kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu jangan takut, kita akan memberikan suatu keyakinan bagi yang melapor maupun yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Bang Michal, ini bagaikan oase kah? Kemudian nampaknya Bu Irma juga tadi concern untuk bisa berkomunikasi secara terbuka sehingga informasi-informasi mungkin dari para korban ini bisa diterima. Tadi juga Pak Artanto menyampaikan akan ada jaminan kok perlindungan sehingga mereka mungkin yang sebagai korban ini tidak perlu takut ingin menyampaikan fakta-fakta di lapangan yang sebenarnya seperti apa. Gini Mbak, kita harus pahami kebatinan mereka, secara psikolog mereka. Penekanan ini luar biasa, Mbak. Korban itu, almarhumah itu dari tahun 2002, ada percakapan dia, pengaduan dia terhadap orang tuanya, penekanan-penekanan itu luar biasa. Hingga orang tuanya itu 2 kali lebih menghadap Kaprodi menceritakan, mengeluhkan. Sampai akhirnya almarhum harus jatuh masuk selokan, tidak sadar diri, jam 1 malam tidak ada yang nolong. Dia siuman sendiri, bangun sendiri, nolong dirinya sendiri sampai dia harus dioperasi. Itu sudah diadukan ke Kaprodinya. Tidak ada penyelesaian. Nah ini rekan-rekan itu tahu semua. Kalau cuma jaminan itu lisan, jaminan itu cuma kayak begini-begini aja, mereka nggak akan terbuka. Mereka sudah bilang kok, saya mau Pak, tapi karir saya jangan sampai hancur. Tolong pindahkan saya dari sini. Ini yang saya mau temui hari Selasa, hari Rabu besok, saya mau berangkat ke sana. Nah, sedangkan yang bisa memindahkan itu harus ke Kemendikbud, karena Kemendikbud lah yang punya program gitu loh. Saya bicara sama Pak Menkes, saya bilang Pak Menkes bicaralah sama Pak Menteri Kemendikbud Pak. Karena memang itu pengajar di PPDS itu bukan dari Kemenkes Mbak, tapi NIK-nya, digajinya, semua programnya dari Kemendikbud. Kemenkes itu hanya menyediakan tempat, itu Rumah Sakit Karyadi itu. Programnya, metodenya, semua itu dari Kemendikbud. Nah kalau cuma wacana-wacana aja, ini seperti terjadi yang tahun-tahun lalu, yang sebelum-sebelumnya, nggak akan mereka berani ngomong. Dan nggak akan terbuka. Gitu loh. Soal Undip, saya apresiasi juga seperti yang Bu Irma ngomong. Waktu Undip mengaku, saya sore malamnya langsung bicara sama Metro TV, saya apresiasi. Walaupun terlambat. Seperti saya katakan, harusnya Undip yang membawa gitu loh, ke polisi ini loh. Saya mau benar-benar di dalam oknumnya begini. Mereka tahu kok. Oke, Bang Michal, ini bukti-bukti bentuk-bentuk perundungan ini kan bermacam-macam seperti tadi yang disampaikan Bu Irma ya, temuan dari di lapangan. Tapi setidaknya sampai sejauh ini yang juga sudah diumumkan atau dirilis oleh pihak kepolisian kan ada bukti transfer ya yang kemudian dilakukan oleh almarhumah Dr. Aulia kepada sejumlah rekening begitu. Nah, apakah juga dulu sempat ada cerita-cerita dari Dr. Aulia, siapa kemudian pihak-pihak mana yang melakukan tindakan-tindakan perundungan semacam ini yang mengarah seperti tadi ada transfer uang yang tidak wajar jumlahnya? Ada semua itu Mbak, datanya ada semua. Tapi saya tidak bisa ngomong di sini karena itu sedang dipakai oleh polisi untuk bekerja. Saya kan nggak bisa ngungkap ini di nanti biar polisi yang mengungkap siapa yang akan jadi tersangka. Oke, baik Bang Michal. Bu Irma, bagaimana kemudian DPR mengambil peran, menempatkan posisinya sebagai pengawas dan juga mengawal terus. Ini pihak-pihak ada Kemenkes di sini, ada Kemendikbud di sini, dari Undip kemudian Karyadi untuk bisa betul-betul memberikan jaminan. Dan kita harapkan tidak hanya lip service saja, tapi betul-betul bisa diterapkan sehingga kasus ini selesai dan tidak lagi kita akan lihat, Bu, adanya kasus yang sama. Saya mengapresiasi Pak Menkes ya pertama ya, tapi saya terus terang ini Nadiem Makarim ini nggak punya nggak punya kepedulian menurut saya. Kasus ini juga menyangkut pendidikan ya, harusnya beliau itu berkoordinasi dong dengan Menkes soal ini. Jangan diem aja, urusan ojol aja nggak beres, apalagi urusan ini mau diberesin. Baik. Ya nggak bener juga tuh Nadiem tuh, mesti beresin tuh dia, koordinasi dia sama Pak Menkes itu. Ya jadi Undip juga jangan kemudian malah jadi korban. Undip ini sekarang jadi martir loh. Dia menjadi martir untuk membuka semuanya akhirnya kan.
Makanya saya tadi bilang saya apresiasi karena dia jadi martir. Karena fakultas kedokteran maupun rumah sakit yang merundung dan membullying ini bukan cuma Undip, hampir semua fakultas kedokteran maupun rumah sakit tempat Di PPDS. universitas yang lain berarti Iya, ya, Bu, semuanya juga melakukan perundungan dan bullying. Dan itulah yang mau dibereskan oleh Pak Menkes. Nah, maka kemudian dengan kasus ini Pak Menkes membuat aturan berkoordinasi dengan semua semua rumah sakit. Tetapi untuk untuk pendidikan harusnya kan Nadiem tuh, harusnya menteri pendidikan tuh yang melakukan. Ya bikin dong task force ya. Bikin dong regulasi di universitas kedokteran, di fakultas kedokteran semuanya, bahwa siapapun yang merundung akan diberikan punishment. Itu kan tugasnya Menteri Pendidikan. Sejauh Tapi dalam ini, hal dalam ini kasus Menteri ini, Bu? Pendidikan nggak ada ngomong sama sekali. Dan ini menurut saya ini Oke. Aha. Nggak Lalu bener bagaimana upaya DPR untuk bisa terus mendorong ini? Karena tadi kan goals-nya adalah ini harus selesai ya Bu kita ya, harus kawal, tuntas. kita kawal karena Menteri Kesehatan itu adalah mitra Komisi 9, pastinya kita kawal. Komisi 9 sangat support dengan masalah ini kok. Ya, sangat support. Oke, untuk Komisi 10 mungkin yang mewadahi atau kemudian di bidang Harusnya pendidikan juga Bu? ikut bersuara Oke. gitu ya. Mereka harus menyampaikan pada mitra kerjanya. Ini loh kondisi yang sebenarnya terjadi di Fakultas Kedokteran, maka pementerinya harus turun, kemudian buat regulasi agar ke depan nggak terjadi seperti ini lagi. Yang sekarang menjadi korban adalah dekan Undip nih, yang kemudian dicopot sementara, ya kan? Padahal saya tahu persis, mungkin dia juga nggak tahu menau nih, gitu ya? Dia nggak melihat secara langsung pembulian itu loh maksudnya. Meskipun pada awalnya kemudian kita sempat melihat pihak Undip ini sempat menyanggah, begitu Bu? Itulah yang saya bilang, ya. Ini orang-orang takut, gitu loh. Orang-orang takut gitu, orang-orang yang nggak berani ngomong. Bahkan kemarin ketika mereka selesai ngomong aja mereka dimarahin kok, saya tahu persis. Oke, bahkan sampai tingkat pimpinannya sendiri Nah, begitu itu Bu? dia, harusnya mereka itu sadar gitu ya. Bahwa hal ini nggak boleh dibiarkan, ini berbahaya. Oke. Tapi kok nggak ada empatinya gitu. Ketika anak buahnya mau bicara bener gitu ya, justru malah diomelin. Oke. Ya, mau disuruh anak buahnya minta maaf malah diomelin gitu kan. Kenapa kamu minta maaf? Nggak begitu narasinya, nggak begini narasinya, kan nggak boleh juga begitu. Oke. Yang pasti kita sepakat ya Bu ya, bahwa kita akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai selesai. Harapannya juga tidak akan Tapi kita... begini, saya bicara saja, sama Bu Irma. Menkes, ya saya bicara sama Menkes, orang-orang dokter maupun dekan yang sudah bicara benar ini harus dilindungi juga, jangan sampai kemudian mereka juga jadi korban. Itu yang penting, karena ini juga akan Karena mereka berkontribusi dalam sudah proses membuka pengungkapan ya, pengungkapan betul. dan juga penyelesaian dari kasus perundungan yang kemudian ditemukan. Setidaknya ini dari kasus tewasnya almarhumah Dr. Aulia. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Artanto dan juga Bang Michel malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu upaya penyelesaian dan pengungkapan terbaik kita akan terus kawal sampai tuntas.